We once had a teacher, but teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we sign ourselves with right from Al-Muallim. Shoni, we wrong ourselves with well we say in front of him. Oh Muallim. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Abul Qasim, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Khairu khalqillahi Muhammad, Ya Mustafa, Ya Imam al-Mursalina, Ya Mustafa, Ya Shafi'al alamina. He prayed while others slept, while others ate. He fasted while the youth loved. He wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you. Truly you are our teachers. Oh Muallim. He told us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wifer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother's rocking her child. His mercy and compassion, quimas radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Ya Nadhiri, Ya Muhammad, ashku qalbi, Ya Muhammad, nuru aini, Ya Muhammad. Nah, kenapa kalau ini nih disebutnya di situ dilirik ya, di apa itu? Kalau buku cetaknya saya nggak punya, saya cuma melihat di Awakening apa pokoknya situs resminya. Di situ tertulis May the peace and blessings of Allah be upon him and his family. Itu kan setelah disebut nama Nabi Muhammad ya, Muhammad, terus ada belakangnya ada gelarnya panjang. May the peace and blessings of Allah be upon him and his family. Itu kalau biasanya kita singkat dengan SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawatnya, salam Allah untuk beliau Nabi Muhammad. Allah aja bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di Al-Quran ya. Kemarin pelajarannya kelas 6. Kalau pelajarannya kelas 6 ini perintah tentang ini, bersolawat kepada Nabi. Kalau kemarin kelas 4 tentang nama-nama Nabi dan Rasul ya. Terus di akhir lirik ada juga, anak-anakku bingung. Gimana kemarin? Adam, Idris, Nuh, Soleh, terakhirnya kemarin kayak gini. Wal akhiru khotimul anbiya, the last messenger. Khotimul anbiya itu the last messenger. Messenger itu rasul, utusan nabi. The last, yang terakhir ya. Jadi ketika kalau kita di dalam bahasa Indonesia, itu di terjemahan bahasa Indonesia, ketika disebut Nabi Muhammad ya, tulisan Muhammad itu pasti belakangnya dikasih SAW ya. Kalau di Cinta Rasul di albumnya Haddad Alwi itu bukan SAW, SAAW, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi salawat salam kesejahteraan kepadamu Nabi Muhammad, kepada sallallahu alaihi, kepadamu wa alihi, beserta kepada keluarganya. SAW. Kalau SAW sallallahu alaihi wasallam. Yang di terjemahan bahasa Inggris nggak ada SAW, nggak ada. Adanya
May the peace and blessings of Allah be upon him and his family. Itu sama artinya. Salam sejahtera untukmu Nabi Muhammad, juga untuk keluargamu, sahabatmu, bahkan lengkap ya. Kalau di bahasa Inggris itu lengkap. Untuk keluargamu, sahabatmu. Wa alihi itu keluarga. Wa alaih. Wa alihi wa alaih. Itu ya. Jadi anak-anakku jangan bingung. Ketika disebut Muhammad dalam teks bahasa Inggris, diterjemahkan. Kalau anak-anakku kan googling ya, biasanya di belakang nama Muhammad itu ada tulisan, loh Bu, nggak ada tulisannya SAW. Ya nggak ada. SAW itu singkatan, disingkat pendek dalam bahasa Indonesia. Lek bahasa Inggris ya, may the peace and blessings of Allah be upon him and his family. Lek diartekno podo SAW kumang. Gitu ya. Children are wearing new clothes, bright colors fill the street, their faces full of laughter, the pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Nah, itu the day of Eid itu adalah hari raya. Dikisahkan juga kisah ini di Indonesia, bahkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris pun itu ceritanya nggak berkurang, ceritanya runtut. Jadi ketika hari raya, Nabi Muhammad menemukan seorang anak yang sedang menangis. Setelah keluar masjid, anak itu berada di lorong menangis. Kenapa dia menangis? Karena di hari yang sangat spesial, the day of Eid, ya, di hari raya Idul Fitri waktu itu, dikisahkan di Sirah Nabawiyah ini. Kemudian Nabi Muhammad menemui anak tersebut, kenapa kamu menangis? Dia menangis karena tidak mempunyai orang tua. Dia sedih karena nggak punya baju bagus, nggak punya children are wearing new clothes. Biasanya kan rata-rata kita tradisi di Indonesia itu kalau hari raya, meskipun orang tua, anak-anak kecil itu wearing new clothes, mengenakan baju baru. Children are wearing new clothes, bright colors fill the street. Itu warna bright colors, warnanya sangat terang benderang, mencolok, memenuhi jalan-jalan. Kenapa? Kan hari raya itu silaturahim ya, kita dari tetangga satu ke tetangga yang lain itu. Children are wearing new clothes, bright colors fill the street, their faces full of laughter. Jadi mukanya berseri-seri. Their faces full of laughter, the pockets full of sweet. Di sakunya itu full of sweet, itu bukan candy, bukan permen. Sweet itu di sini dimaknai dengan uang. The pockets full of sweet, let us rejoice indeed. Nah itu ya. Oke, kembali ke kisahnya Nabi Muhammad yang bertemu dengan seorang anak kecil. Dia menangis karena nggak punya baju baru, dia nggak punya kue lebaran, dia nggak punya sangu, uang saku, pockets full of sweet tadi dia nggak punya. Dia bersedih, sama Nabi Muhammad dirangkul, bahkan digendong. Kemudian, wahai anak kecil, gimana, kamu mau nggak kalau aku ini kamu anggap sebagai ayahmu? Nah, dengan mengusap air matanya gitu ya, anak tersebut dengan sangat senang hati, ya aku mau. Tapi dia nggak tahu ya, anak kecil tersebut nggak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sudahlah, anak kecil jangan bersedih. Aku juga anak yatim dulunya, gitu Nabi Muhammad bercerita. Ayahku ketika masih aku dalam kandungan, ayahku sudah berpulang, sudah wafat. Ketika aku berusia 6 tahun. Ini Nabi cerita ke anak tersebut ya, Nabi Muhammad SAW. May the peace and blessings of Allah be upon him and his family. Nah itu cerita ke anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi terhibur, menjadi senang. Ya itu ya. Jadi kita sedikit-sedikit meniru apa sih yang dilakukan Nabi untuk saling mencintai, menyayangi, memahami. Untuk di episode kehidupan yang akhir zaman ini, kita diperlukan sekali untuk saling memahami, tidak terlalu menjudge seseorang, teman, siapapun ya. Jadi kita pahami, masing-masing kita punya skrip hidup yang berbeda. Itu ya. Sampai ketemu di Pondok Ramadan 2 hari ke depan.